Halo Sobat Okebis, bersama saya yang akan menemani hari-hari Sobat semua, dengan melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa Asia, pasti bisa membuat hari kalian semakin lebih menyenangkan nih. Nah, semakin gak sabar kan dengan kelanjutan ceritanya? Yaudah yuk, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Dia mengusap dirinya ke dadanya seperti anak kucing. Tubuh Randy menegang saat dia menggunakan lebih banyak kekuatan dalam pelukannya. Setelah beberapa lama, Putri akhirnya mengangkat kepalanya dari pelukannya. Dia memotongnya. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Putri mengangguk, dan membiarkannya memegang tangannya, dan terus berjalan ke depan. Saat dia berjalan, dia melihat lautan mawar berwarna-warni di bagian kiri depan padang rumput hijau. Bunga mawar, berdaun, aroma hening. Bunga dalam segala bentuk dan ukuran, bunga dalam semua warna. Bukan karena Putri belum pernah melihat mawar mekar sebelumnya, tapi dia belum pernah melihat ladang yang begitu luas. Sangat cantik, aku sangat ingin tinggal di sini selama 10 hari sampai setengah bulan. Putri terus memujinya, berharap dia bisa menyelam ke lautan bunga dan tidak pernah keluar lagi. Seluruh Bluesea Villa adalah miliknya, belum lagi tinggal selama 10 hari hingga setengah bulan. Dia bahkan bisa hidup seumur hidup tanpa masalah. Putri bertanya, bukankah mereka mengatakan bahwa mawar hanya akan mekar di awal musim panas? Bagaimana mereka bisa mekar di musim gugur? Randy berkata, orang dahulu tidak pernah berpikir bahwa pesawat bisa terbang di langit. Kamu benar, ilmu pengetahuan sangat maju sekarang sehingga tidak ada hal yang aneh lagi. Putri tertawa, bolehkah aku masuk dan melihat-lihat? Randy mengangguk. Putri tersenyum padanya. Dia mengenakan kemeja putih dengan celana jeans di bagian belakang. Dia mengenakan seragam putih bersulam beruang, dan rambut hitam panjangnya diikat ke belakang menjadi ekor kuda. Dia tampak seperti gadis 17 atau 18 tahun, jauh dari pakaian kerjanya yang biasa. Melihat Putri yang energi berlarian seperti lebah di lautan bunga, Randy mengambil sudut terbaik yang bisa dia temukan dan mencatat nama Putri di teleponnya untuk pertama kalinya. Tiba-tiba, suara dari ponsel memecah kesunyian, dan Putri tersenyum meminta maaf kepada Randy sebelum menjawab teleponnya. Arya, ada apa? Tidak ada yang tahu apa yang dikatakan orang di telepon, tetapi Putri berkata, aku akan segera kembali. Setelah menutup telepon, Putri menatap Randy dan tersenyum meminta maaf. Rekan-rekanku mencariku, aku akan kembali sekarang. Randy mengulurkan tangan dan mengambil daun bunga dari rambutnya. Putri mengangguk, oke. Setelah melihat Putri naik mobil dan pergi, Randy menarik kembali pandangannya dan berseru, bantuan HUT. Dion berjalan dengan cemas, Bos Randy, jangan khawatir, kontrak Christie untuk memberhentikan Anda sudah disiapkan. Randy dengan dingin mendengus, yup. Setelah berpisah dengan Randy, Putri kembali ke grup. Ketika Arya melihatnya, dia segera berlari ke arahnya. Putri, kemana kamu pergi? Aku sudah lama tidak dapat menemukanmu, kamu menakutkan. Putri tertawa, pemandangan di sini sangat indah, aku berjalan kemana-mana. Arya berkata, sudah waktunya makan malam. Perusahaan telah mengatur agar semua orang berada di pavilion musim semi. Ayo cepat masuk. Putri mengangguk dan mulai berjalan, tetapi dia tidak melihat ada genangan air di tanah di bawah kakinya. Arya bereaksi cepat dan membantunya. Putri mendorongnya pergi tanpa meninggalkan jejak dan mundur 2 langkah untuk meningkatkan jarak di antara mereka. Tangan Arya meleset, dan dia berkata dengan sedikit sedih, ayo pergi. Randy dan Dion yang mengikuti dari belakang melihat kejadian itu, dan Dion berkata dengan lemah, sepertinya Putri agak populer. Randy memandang Dion dengan murung, dan Dion berkata dengan polos, apakah kamu ingin menulis kontrak pemutusan hubungan kerja untuk Arya juga? Tidak perlu, Randy berkata dengan dingin, dan berbalik untuk pergi. Putri kembali jam 8 malam. Ketika dia kembali, Randy masih sibuk di ruang kerja. Semua karyawan di perusahaan bermain, kecuali CEO, yang sangat sibuk. Tidak heran dia bisa naik ke posisi setinggi itu di usia yang begitu muda. Randy meletakkan pekerjaan di tangannya, mengangkat kepalanya dan menatapnya, kamu minum. Putri mengangguk dengan wajah merah, saya minum sedikit.
bagaimana ini hanya minum sedikit, jika bukan karena fakta bahwa dia telah makan dan berlatih dengan kliennya selama 3 tahun terakhir dan tidak mendapatkan satu kati pun dari anggur putih, dia akan dirobohkan sejak lama. Randy sedikit mengernyit, lalu berkata, meminum alkohol tidak baik untuk tubuh, terutama bagi wanita. Mulai sekarang, lakukan yang terbaik untuk menghindari menyentuh hal semacam ini. Bos Randy benar, di masa depan, aku akan mencoba minum sesedikit mungkin. Melihat Randy cemberut, Putri berdiri tegak seperti anak kecil yang telah melakukan sesuatu yang salah. Kalau begitu aku akan kembali ke kamarku dulu. Dengan itu, Putri melarikan diri kembali ke kamarnya. Mencium alkohol di tubuhnya, belum lagi Randy, dia juga membenci baunya. Karena itu, ia memutuskan untuk pergi ke halaman belakang dan berendam di sumber air panas. Saat dia dengan santai membenamkan dirinya di kolam air panas, seluruh tubuh Putri menjadi santai, lebih nyaman mandi di kolam sendiri daripada sekelompok orang. Putri duduk di kolam renang dan menatap ke langit. Hari ini adalah hari ke-15 dari kalender, dan bulan yang tergantung di langit cerah dan bulat. Dikatakan bahwa bulan purnama adalah malam reuni keluarga, tetapi hatinya kosong. Seseorang tanpa rumah seperti pohon tanpa akar, seperti layang-layang dengan tali yang putus. Kemanapun kamu pergi, hatimu tidak akan damai. Ayah, ibu, Putri dengan lembut memanggil orang-orang yang telah lama dia rindukan. Matanya merah, sudah 3 tahun, apakah kalian masih memikirkanku? Dia juga putri kandung orang tuanya. Namun, setelah kejadian itu, mereka telah meninggalkannya dan meninggalkannya sendirian di negeri asing. Selama 3 tahun, tidak ada yang memikirkannya. 3 tahun, Putri terkadang merasa seolah-olah telah berlalu dalam sekejap mata, dan kadang-kadang juga terasa seperti seumur hidup telah berlalu. Bertahun-tahun dia sengaja mengabaikan berita mereka, takut apa yang dia lihat akan membuatnya tidak bisa keluar dari jurang rasa sakit. Tapi apakah itu benar-benar tidak masalah jika dia tidak memperhatikan? Dia menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Pada kenyataannya, bekas luka di hatinya seperti tumor, menyiksanya dari waktu ke waktu. Sekarang, meskipun dia telah menikah dengan pria yang sangat baik dan penuh perhatian dalam segala hal, hati yang melayang itu masih tidak dapat menemukan rasa aman dan memiliki. Mungkin efek samping dari anggur itu terlalu kuat. Saat dia merendamnya di dalamnya, berpikir tentang itu, Putri hanya merasa kepalanya menjadi semakin mengantuk, dan kemudian dia kehilangan kesadaran dan tidak tahu apa-apa. Setelah Randy selesai dengan semua dokumen, ia kembali ke kamarnya. Lampu di kamar menyala, tapi dia tidak melihat Putri. Dia menunggu sebentar, tetapi sebelum dia bisa melihatnya, dia mengambil ponselnya dan memanggilnya. Ketika dia lewat, ponselnya berdering di kamarnya. Randy segera berpikir bahwa dia pasti berendam di sumber air panas, minum anggur dan mandi di sumber air panas, untuk berjaga-jaga. Dia segera turun ke kolam air panas di halaman belakang. Ketika dia bergegas, dia melihat foto profil Putri mengangguk seperti anak ayam yang sedang makan nasi, menyalakannya dan menyelam ke kolam air panas. Randy bergegas ke kolam air panas dan mengambil Putri. Dia sedikit marah, sangat marah sehingga dia tertidur saat mandi di sumber air panas. Jika dia tidak datang tepat waktu, nyawa kecilnya akan hilang. Wajahnya dingin, tetapi Putri, yang berada dalam pelukannya, tidak menyadari amarahnya sedikit pun. Dia bahkan secara naluriah mengusap panas dan wajahnya basah oleh air yang menutupi kemeja Randy. Randy membawa Putri kembali ke kamarnya dengan wajah suram. Masalahnya muncul lagi. Dia tidak bisa begitu saja melemparkannya ke bawah selimut dengan pakaian renangnya yang basah. Randy membawanya ke kamar mandi. Ketika dia membantu Putri menyiram air, Putri, yang tidak sadarkan diri, dengan lembut jatuh ke pelukan Randy. Sekian dulu ya sobat cerita hari ini. Tetap nantikan cerita berikutnya dari novel ini. Eits, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar kita lebih bersemangat lagi untuk menceritakan novel-novel menarik lainnya. Dah ada.